Cuma untuk karyawan kita agak kurangi, maksudnya bukan dipecat atau di PHK, kita rumahkan dulu. Oh, gitu. Sementara dalam sama aja lah bro. Iya. lu Sementara rumahin sama PHK ya apa Oke, bedanya bro? kalau- Q&A, open your mind. Oke, alright, Kang Asep, gila lu bro. Oke bro, Ya ampun, udah lama banget bro ya kita nggak ketemu ya. lama. Gila, lu 2 tahun bro. kayaknya makin gemukan bro. Ini sambil rokokan kita ya. Lu ngerokok nggak? Udah. Udah ngerokok. Jadi apa yang kamu jalankan sekarang bro? Bisnis gua bro. Bisnis. Gila, berarti sebagai seorang entrepreneur yang Iya, muda bisa ya? dibilang gitu. Widih, sadis ini. Wah, jadi ngomong-ngomong, lu kemana udah lama nggak ketemu sama gua nih bro? Jadi habis sekolah Iya. udah mulai sibuk. Cari kerjaan susah kan. Jadi gue melamar kemana-mana, tapi nggak ada juga panggilan. Akhirnya gue mutusin untuk coba berbisnis gitu. Awalnya dari pedagang dulu. Pedagang ya. Ya. Oke. Lu gua dengar kan Entrepreneur ya, pedagang. entrepreneur ya. Sombong amat. Lu udah gua dengar kan kuliah dulu ya. Ya sempat kuliah, udah selesai. Ngambil jurusan apa? Ekonomi gua. Ekonomi ya. Oh, berarti sesuai ya, sesuai dengan ini. S1 kan kalau nggak salah? Iya. S1 ya. Berarti lu ngambil di manajemen ekonomi ya, di manajemen ya. Jadi nggak nerusin lagi tuh kuliahnya. Enggak, Nggak, capek. langsung terjun ke usaha atau gimana? Langsung terjun ke usaha. Awalnya melamar kerja dulu ke perusahaan-perusahaan swasta, tapi kayaknya susah ya zaman sekarang ya, persaingannya juga banyak, jadi ya susah lah kalau untuk di sekarang kita melamar kerja gitu. Tapi gua lihat lu sekolah ngawur-ngawur aja dulu kan, tapi sekarang udah jadi entrepreneur kan gila. Ya dari sekolah dulu kan pas-pasan, nilainya juga pas-pasan, sama tuh kayak kuliah, nilainya pas-pasan. Nah sekarang untuk jadi seorang karyawan di perusahaan swasta, syaratnya tuh banyak banget. Banyak banget ya. Contoh, IP kita harus tinggi, sedangkan gue pas-pasan. Sekolah pas-pasan, kuliah nilainya pas-pasan. Berarti lu bergerak di usaha nih nasib Ya atau- karena susahnya mencari kerja, Susah, jadi ya? gue mutusin kayaknya gue harus buka lapangan kerja sendiri. Kayak gitu bro. Oke. Jadi ya kebetulan banget nih bro. Ini gua kan lagi bikin channel YouTube nih bro di Ya mudahan sukses. Jadi ya masih newbie lah kayak gitu kan, masih belajar juga Iya. kan. Jadi kebetulan nih para netizen nih. Jadi saya juga mau ketemu nih sama teman lama ya, yang teman sekolah dari SMP ya bro ya. SMP kita SMP mulai ya? sama-sama, SMP SMA ya. sampai SMA sama-sama. Cuma udah udah selesai SMA kita pisah. hilang gitu ya. Hilang. Oke. Kalau dapat dari kabar yang lain sih lo katanya kerja Ya. di bangunan ya. Kalau Tapi sekarang udah sukses juga ya. enggak juga. Iya. Karena serabutan juga bro. Gila. Jadi kebetulan banget nih bro. Jadi kan gue juga bingung nih bro, bikin tema apaan di Q&A ini. Kan baru juga kan gitu Oke. kan. Jadi gue bingung mau bikin apaan ya tema Q&A di YouTube ini kan. Terus Jadi kebetulan banget ya kalau memang bahasnya di entrepreneur jadi usaha ya buat pengalaman atau buat masukan lah buat para netizen ya. Bagi netizen yang mungkin yang susah cari kerjaan, nah dengerin cerita kita. Iya. Nanti saya akan tanya jawab nih sama Kang Asep ya. Oke. Dari dia pertama sampai menjadi entrepreneur. Nah ini ngomong-ngomong gue nggak tahu nih bro, lu bilang kan usaha nih. Gua nggak nanya nih usaha apaan nih. Nah kalau gua boleh tahu nih, lu usaha apaan? yang sekarang gue jalani jualan kacamata. Jual kacamata. Iya, merangkap ke optik sekarang ya. Jadi untuk kacamata yang gue jual juga bisa untuk dibikin mata minus sama plus. Oh lengkap gitu ya? Lengkap sekarang. Berarti ada Kalau dulu pengecekan? sih awalnya gue cuma jual kacamata fashion biasa aja. Oke.
sekarang ya ada perkembangan lah, jadi gue lengkapin, bisa minus plus juga. Jadi kalau orang yang ingin kacamata minus bisa langsung gue bikinkan. Oh, berarti Iya. Cepat banget ya prosesnya ya. Iya, Berarti, bisa. berarti di situ begitu dicek, berarti ada pengecekan mata lagi gitu. Iya ada, karena optik kan. Jadi kita sewa, ya bukan sewa, kita kontrak tenaga ahlinya lah ya. Tenaga ahli di bidang miopi, kayak gitulah. Cuma dia lebih paham lagi. Cuma untuk orang miopi atau presbiopi itu yang rabun-rabun dekat tuh dicek sama dia, nanti kita bikinkan sesuai ukuran minusnya. Oke. Jadi cuma gue dibantu sama orang lagi, tenaga ahlinya lagi. Oh, berarti banyak lah ya yang bergerak di bidang itu banyak. Gitu Iya. Ya, yang digerakkan gitu ya. Oke. Jadi kerja tim gitu Ini ya. kan nggak kebetulan bisa gue sendiri. pakai kacamata bro. Berarti gratis ya guys ya. Kalau gue pengen bikin. Bisa. Bercanda guys. Jadi gue juga nggak nyangka gitu bro ya, kalau memang lu udah bergerak di usaha, berarti UMKM ya? Ya masih UMKM, UMKM ya? retail masih ya. Oke, gua ya sebagai teman bangga lah gitu kan. Tapi yang perlu diketahui nih bro, gue juga pengen tahu gitu kan. Ya para netizen juga pengen tahu gitu kan. Jadi gimana sih awal mula lu usaha itu? Apakah lu memang udah punya modal atau gimana gitu? Gue juga pengen tahu gitu. Siapa tahu juga gua belajar juga di apa yang kamu alami di kondisi saat usaha itu gitu. Oke, jadi waktu awal sekali sih, waktu kuliah dulu gue kerja di salah satu optik yang ada di kota Singkawang, Kalimantan Barat. Oh, berarti udah Jadi punya gue sambil basic kuliah, ya? Oke. kerja di situ. Nah selesai kuliah gue berhenti, gue cari kerjaan lain, ternyata susah cari kerja. Jadi gue mutusin untuk berdagang kacamata. Awalnya modalnya ada tapi dikit. Jadi gue beli beberapa produk kacamata, terus gue pasarkan secara online dulu. Secara online ya. Gue juga keliling ke door to door, ke rumah-rumah. Lu sendiri deh. Awalnya sendiri dulu. Sendiri awalnya. aja? Mm-mm. Gila. Lalu gue ajak temen gue untuk join. Terus ya berjalan sampai sekarang, dan kami mempunyai sekarang masih 4 toko. 4 toko ya. Iya, yang ada di masih seputaran Kalimantan Barat sih. Nah, itu kan masih belum terjawab nih bro. Masalah pertanyaan gue yang tadi tuh. Lu hanya jelasin ini ini jalannya seperti ini. Nah, kan gue pengen tahu juga bro, lu modalnya berapa mulai awal pertamanya. Ya mungkin nggak hanya gue ya. Oke. Jadi netizen juga pengen tahu gitu. Oke, biar kalau lebih nilainya jelas gitu, mungkin bro. kalau nilai awal mungkin kisaran awal sekali kisaran 7 jutaan. 7 juta. Iya. Berarti lu dapat link dari mana bro untuk pertama-tama jalan itu? Cari-cari di online juga. Oh, berarti Awalnya. lu memberanikan diri lah Memberanikan ya, diri, untuk gue cari terjun ke pusat grosir awalnya di mana, terus gue beli dulu beberapa barang produk kacamata, terus gue jual lewat online, door to door. Alhamdulillah hasilnya juga bagus. Terus gue ajak teman untuk join, bantu ya, kerjasama. ya. Oke. Lalu kami jalankan dalam waktu singkat, hasilnya juga baik. Lalu kami putarkan lagi untuk buka toko gitu awalnya. Toko ya. Iya. Berarti lu udah lumayan lah ya untuk jalannya itu juga udah tahu ya, Iya. usahanya seperti apa gitu ya. Udah punya pengalaman lebih lah atas usaha di kacamata ini. Iya. Ya. Oke, berarti ya menurut gua juga mungkin untuk usaha itu nggak mudah ya bro ya. Ya nggak mudah. Banyak Cuma harus berpikir cerdas, apa sih yang bekerja keras. yang mempertahankan lu nih? Kan gua pikir ya semua pengusaha punya ujian, punya cobaan ya. Ya mungkin dalam usahanya ada terhambat, ada masalah gitu ya. Mungkin lu juga pernah ngalamin. Itu pasti gitu, ya. Pasti ada ngalamin. Itu apa sih yang bikin motivasi lu tuh bisa bertahan gitu loh, dari titik nol sampai sekarang ini gitu?
Jadi kalau untuk bisnis yang pertama kita harus fokus dulu. Tujuan kita, bisnis kita yang kita jalani itu di di produk apa gitu kan. Jadi udah kita kenal. Oke. Misalkan ada sesuatu pasti ada masalah sih. Ada masalah ya. Datang. Bagaimana kita mempertahankan usaha kita, itu yang harus kita pikirkan secara kuat lah gitu. Contohnya seperti gini, misal pada saat baru-baru ini ada COVID ya. Ya, jadi itu lagi booming banget tuh ya. Jadi semua berdampak ya. Gua aja pusing bro. UMKM ya, semuanya kayaknya berdampak dari udah susah gitu ya, mau ini ya semua merasakan susah kan. Ya gua juga ngerti sih ya, nggak hanya gue aja yang terdampak gitu kan, semuanya juga masyarakat Indonesia juga ya terdampak ya. Jadi bagaimana kalau usaha ya bagaimana kita mempertahankan usaha kita ya, gua juga berpikirnya bagaimana gitu, kita bisa survive dalam kondisi seperti itu. Yang pertama ya mungkin yang kami lakukan meminimalisir pengeluaran yang tidak penting dulu. Berarti lu ada PHK. Tetap bertahan di usaha, cuma untuk karyawan kita agak kurangi, maksudnya bukan dipecat atau di PHK, kita rumahkan dulu. Sementara dalam sama aja lah bro. Iya. lu rumahin sama PHK ya apa bedanya bro? Kalau PHK kan kita pecat ya. Iya. Kita pecat. Jadi kalau kita rumahin sewaktu-waktu kondisi lu kembali lagi gitu. Kondisi udah normal kita tarik lagi. Jadi kalau nggak di PHK lah gitu. Jadi harus saling memahami lah gitu. Iya, gitu ya. Gue juga ngerti sih. Pada saat itu juga gue ngalamin kesulitan banget tuh. Jadi ya pusing juga kan. Ya tapi bagaimana gue bisa bertahan gitu loh. Untuk diri gue sendiri. Ngomong-ngomong selain lo ya, sekarang gue nanya lo nih. Lah. Gue hostnya di sini bro. Gue host di sini. Masa lo yang nanya? Oke, biar netizen juga tahu apa sih yang dikerjakan hostnya nih gitu kan. Kalau gue. Apa yang lo lakuin? Kalau gue lihat nih sukses banget. Enggak. Oke, dari penampilan barangnya juga udah branded gitu kan. Kalau gue sih gini bro ya. Dulu kan lo tahu ya. Kalau gue awalnya sambil ngerokok ya. Sambil ngerokok aja bro, santai aja di sini. Jadi kalau awalnya gue keluyuran aja bro, kayak anak muda yang lain gitu. Iya. Tapi ya. Gue enak lah. Hah? Enak. Ya enak-enak nggak enak bro. Ya kadang kita juga butuhin uang juga kalau buat pengeluaran kan. Jadi gimana tuh? Jadi ya gue cari relasi lah bro ya. Gue cari teman banyak-banyak. Gue cari pasar relasi di situ. Apa sih yang bagus nih? Apa sih yang prospek di? Mengejar peluang yang ada gitu. Ya karena contohnya bikin YouTube gini gitu. Ya gue juga bikin YouTube baru bro. Jadi sebelum ada YouTube juga gue udah kayak gini gitu kan. Jadi ya enggak lah, YouTube ini sebenarnya buat berbagi aja kalau tujuannya. Jadi ya tahu-tahu ya ada AdSense juga gitu loh. Jangan lupa juga ya guys ya, di subscribe dan jangan lupa subscribe dulu. Ya, karena gue juga masih baru di YouTube bro. Tujuan gue di YouTube ya pengen berbagi aja gitu sama teman-teman yang lain, mungkin ada manfaatnya gitu bro. Karena tujuan gue di sini ya pengen berbagi manfaat, ya siapa tahu apa yang gue bagiin yang positif aja lah bro. Nggak kayak apa tuh yang youtuber ngeprank sampah itu ya kan, nggak jelas itu kan. Gue juga nggak setuju ya. Makanya gue rela aja bro, meskipun gue nggak. Jadi gue bisa sambil promoin ya di sini ya. Bisa aja. Oke, bagi teman-teman yang ingin mempunyai kacamata yang hits tentunya bisa datang ke toko gua. Bisa datang. Atau di follow Instagramnya apa? Instagramnya Kacamata Singkawang. Oke, Kacamata Singkawang. Nanti gua tag di bawah ya teman-teman ya. Siap. Gua promoin, lu bayar gue nih. Jadi ya itu pengalaman gue, karena gue mencari relasi banyak ya. Gue selain gue bergerak di bagian. Lu ngendorse juga? Enggak juga ngendorse gue udah bilang YouTube gue baru bikin bro. Baru masih bro. Jadi gue sebenarnya nggak di YouTube. Jadi gue bergerak di bidang perusahaan konstruksi seperti itu bro. Jadi gue karena basic gue dulu kan emang ya lu tahu sendiri lah kan,
Gua jadi jadi tukang kuli bangunan pernah kan? Jadi kuli bangunan kan, kayak gitu. Jadi dari situ ya gua nggak mau lah gitu kan, masa hidup gue harus diteruskan seperti itu gitu kan. Gua pengen berkembang gitu kan, masa gue jadi kuli melulu gitu kan. Nah jadi ya bagian konstruksi. Nah, jadi proyek-proyek gitu ya? Ya nggak juga besar lah bro ya, jadi sedikit saja lah. Ya mendingan lah udah punya UMKM. Ya gue juga tertarik ke bagian UMKM itu seperti apa, karena gue udah punya pemikiran juga ke depannya gue harus jadi pedagang lah, jadi pengusaha gitu kan. Agar ya tujuannya bukan pengen kaya juga bro. Jadi tujuan gue tuh pengennya biar gue tuh bisa ada bermanfaat bagi manusia yang lain gitu, bagi masyarakat Indonesia tentunya. Iya. Asik. Ya doain aja ya. Jadi kalau gue berkembang ya gue akan buka lapangan kerja ya sebanyak mungkin gitu loh. Ya kayak lu kan udah punya 4 tokoh nih bro, udah banyak lah pasti karyawan yang udah dipekerjakan gitu kan bro. Ya cuma gue mungkin kedepannya nanti akan melakukan coba jualan online ya bro. Ini masih belajar tapi masih belajar ya. Iya. Berarti lu masih offline kan, jadi di toko aja. Oke. Kalau online-nya ada, cuma paling di Instagram, paling untuk orang sekitaran Kalimantan Barat aja. Gue coba mau lebih kembangkan lagi, biar kalau bisa ya sampai ke mancanegara penjualan. Nah ini kan nanti kita lanjut lagi bro. Kemungkinan nanti next time gue pengen nanya-nanya lagi nih masalah usaha yang lu jalanin. Gue pengen juga ya dijelasin dari awal ya bro ya. Jadi biar gue juga memahami. Yang kedua gue bisa berbagi juga nih sama netizen yang lain gitu kan. Jadi agar ada motivasi buat gue dan buat yang lainnya gitu. Jadi apa sih yang bikin rumit sekali gitu waktu menjalankan kegiatan usaha ini, menjadi seorang entrepreneur lah tentunya. Apa sih yang harus kita hadapi gitu? Apakah harus pengaruh di modal, apakah harus usahanya yang optimis atau yang istilahnya totalitas lah dalam bekerja gitu kan, atau yang lain-lainnya. Gue juga pengen tahu di situ. Nah nanti kita next time-nya ya kita jawab. Next time-nya nanti mungkin episode kedua nanti kita ngobrol lagi bro ya. Nanti tak undang lagi ke sini. Boleh. Jadi gue pengen ya lo berbagilah sama yang lain. Gue pengennya sih ya masyarakat Indonesia harusnya bisa lah gitu ya. Anak-anak muda, anak-anak milenial sekarang ya. Iya. Ya intinya daripada dia nongkrongnya nggak bener, pakai narkoba, pakai ini, yang lebih baik dia setuju belajar dengan bagaimana menjadi lebih baik lagi ke depannya gitu ya.